Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Supaya kurang semangat ya. Coba kalau ibu bilang bagaimana kabar kalian hari ini, kalian bisa ini ikut ibu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian bisa jawab alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Gitu ya? Oke? Gitu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Oke, beri kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa dan kenapa? Oke, semoga Mas Felix bisa diberi kesembuhan dan bisa bertemu kembali dengan kita semua pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mohon perhatian untuk semuanya, HP-nya bisa disimpan di saku atau di tas terlebih dahulu. Memperhatikan ya. Oke, kita akan melihat sebuah tayangan video, bisa kalian simak dan kalian cermati. Hutan ini cantik banget kan? Hijau, tapi tahu gak sih? Dulu banget, separuh bumi kita isinya hutan loh. Tapi sekarang, lihat deh, hijaunya makin dikit. Ini namanya deforestasi atau penebangan hutan. Bukan cuma potong satu pohon, tapi hutannya dihabisin sampai gundul. Kenapa ditebang? Buat bikin kebun sawit, ambil kayunya, atau gali tambang. Sedih banget ya liatnya. Akibatnya, panas banget. Pohon itu kan AC-nya bumi. Kalau pohon hilang, bumi jadi makin gerah. Pohon itu tugasnya nyerap racun udara atau karbon. Kalau nggak ada pohon, racunnya terbang ke langit, bikin selimut panas. Terus, siklus air jadi rusak deh. Sumur kering, sungai kering. Kita jadi susah cari air bersih, Besti. Tapi pas hujan deres, nggak ada akar pohon yang nahan tanah. Jadinya banjir bandang sama longsor. Serem. Tanah suburnya ikut hanyut ke bawah air. Lama-lama tempat ini bisa jadi gurun pasir loh. Gak bisa ditanamin lagi. Kasihan hewan-hewan di sana. Rumah mereka jadi kepisah-pisah. Gajah sama orang hutan jadi bingung mau lewat mana. Bayangin kalau rumah itu tiba-tiba dirobohin. Pasti sedih kan? Hewan-hewan ini terancam punah teman-teman. Karena gak punya rumah, hewan liar jadi masuk ke desa kita. Bisa konflik deh sama manusia. Bahaya banget kan? Hutan rusak juga bikin penyakit dari hewan gampang loncat ke manusia. Jangan sampai kejadian lagi ya. Nah, kalau di Indonesia, tahun 2024 ini penebangan hutannya makin banyak di Kalimantan sama Papua loh. Di sana, hutan ditebang buat tambang nikel sama bikin jalan besar. Padahal itu paru-paru dunia kita. Gara-gara ini, polusi udara makin parah. Kita nyumbang asap kotor banyak banget ke langit. Saudara kita yang tinggal di hutan juga kehilangan sumber makanan dan obat-obatan alami. Kasihan kan? Tapi kita masih bisa berubah. Targetnya tahun 2030 gak boleh ada lagi hutan yang asal ditebang. Yuk, mulai peduli, jaga hutan, hemat kertas, dan dukung produk yang gak merusak alam ya Besti. Ingat, jaga hutan berarti jaga masa depan kita. Sampai jumpa di petualangan Dino berikutnya. Dino, cuk. Oke, bagaimana videonya? Menarik tidak? Ya, ini menceritakan tentang keadaan alam kita, yaitu alam Indonesia yang sangat memprihatinkan saat ini. Oke, anak-anak perlu kita ketahui bahwasanya ada yang tahu nggak kita sebagai manusia itu diciptakan untuk apa sih? Ya, betul, menjadi khalifah fil ard. Ya, ada yang tahu apa itu khalifah fil ard? Pemimpin di bumi. Ya, jadi kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjaga, melindungi, kemudian juga merawat bumi. Bukan seperti pada video tadi, malah merusaknya, malah berbuat serakah dengan menebang pohon yang ada di hutan. Oke, selanjutnya ibu ingin membentuk sebuah kelompok. Kalian bisa berdiri. Ya, semangat ya. Kita akan membentuk 3 kelompok yang beranggotakan 4 orang dengan cara
Kalian perhatikan sekeliling kalian. Ya, bukan. Perhatikan apakah ada kesamaan antara jilbab, baju ataupun celana dengan teman kalian. Itu yang nantinya akan menjadi kelompok kalian. Ada. Oke, satu kelompok 4 orang ya. Kita bisa mulai. 1, 2, 3. Ayo cari teman kelompok kalian. Sudah? Ini abu-abu nih. Bisa tulis. Oke. Ini jadi bisa pilih ke sini nih. Pink. Iya. Ini abu-abu Mbak Bani bisa di sini. Oke, ini berarti kelompok. Oke, bisa duduk sesuai kelompoknya ya. Bisa duduknya berdekatan. Bagian bisa geser di sebelah sini. Biar kami lebih dekat dengan kelompok. Oke, sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Karena kita pembahasan mengenai seorang khalifah atau pemimpin, kita beri nama kelompok ini seorang pemimpinnya di Indonesia. Mau pilih siapa? Kelompok ini. Prabowo. Ya, Prabowo. Terus siapa? Megawati. Oke, siap. Siapa? Jokowi. Oke, berarti ada kelompok Pak Prabowo, ada kelompok Ibu Megawati dan juga ada kelompok Pak Jokowi. Nah, silakan ketua kelompok bisa ke depan untuk mengambil lembar kertas. Oke, sudah mendapatkan. Jadi kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian mengenai apa sih makna dari Quran, dari surat ayat tersebut. Bisa didiskusikan ya. Bisa ada beberapa lagi untuk berdiskusi. Babi ada jawaban nggak? Ibu beri waktu 1 menit untuk mendiskusikan. Nanti bisa dijelaskan makna secara singkatnya saja. Bagaimana, apakah sudah ketemu jawabannya? Kelompok Ibu Megawati bagaimana? Sudah? Sudah? Bagaimana kelompok dari Pak Prabowo? Sudah? Kelompok Bapak Jokowi sudah? Sudah. Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu makna dari ayat tersebut? Kelompok Pak Prabowo. Oke, silakan. Bagaimana kelompok Pak Prabowo? Bisa didengarkan ya teman-teman? Kami mendapatkan surat Al-Baqarah ayat 30. Dibacakan ini aja ya langsung. Ya, ini saja. Dan inti pada ayat ini itu merupakan kehendak Allah yang ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk bertasbih, memuji dan menyucikan namanya. Oke, baik. Tangan untuk kelompok Bapak Prabowo. Selanjutnya dari Ibu Megawati bagaimana? Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 190 dibahas tentang kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi dan pujian atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengingatkan bahwa segala perbedaan derajat, rezeki, dan kehidupan adalah ujian, serta menegaskan sifat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Ibu Megawati. Selanjutnya kelompok terakhir Bapak Jokowi. Ya, jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 56 itu berisi larangan keras membuat kerusakan di bumi, perintah untuk selalu berdoa dengan rasa takut dan harap serta penegasan bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Bapak Jokowi. Oke, jadi pada intinya kita itu
manusia atau seorang khalifah di bumi itu bertugas untuk apa? Menjaga, merawat, dan juga mengelola bumi dengan baik. Oke, itu sekarang ada pertanyaan untuk individu ya. Nanti bisa mengacungkan tangan, bisa sebutkan bagaimana sih peran kita sebagai seorang pelajar dalam menjaga bumi. Ayo, ada 3 kesempatan. Siapa dulu nih? 1, 2, 3. Ya, silakan Mbak Jenny. Peran kita pelajar sebagai seorang khalifah di bumi. Misalnya Bu, kan di sekolah banyak sampah plastik. Nah itu kita bisa mengurangi plastik sekali pakai dengan bisa menggunakan botol tumbler atau bisa bijak mengolah sampah. Kita kalau membuang sampah dipisah antara organik dan anorganik agar yang bisa diolah gitu ya menjadi karya atau kreativitas tersebut. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Jenny. Selanjutnya siapa lagi? Saya Ya, Mas Alfa. peran kita sebagai seorang pelajar untuk menjaga bumi itu apa membuat kayak semacam kegiatan yaitu penanaman pohon dan lain-lain untuk menjaga bumi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Alfa. Ya, dari sini belum ada yang mau mengucapkan lagi. Boleh, Ibu? Bumi. Ya, coba yang keras bahasa Iba. Menanam tanaman di sekitar kelas itu ya sekolah. Oke, bagus. Tepuk tangan kita semua. Nah, di sini Ibu ada contoh sebagai upaya dalam merawat bumi. Ini tuh tadinya itu kain perca yang hanya dibuang sisa. Nah, ini Ibu buat menjadi sebuah tali rambut yang nantinya bermanfaat. Oke, Ibu berikan kepada yang tadi berhasil menjawab. Ya,